Nah, kalau terjemahan apa biasanya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ketakwaan. Nah, seperti itu terjemahannya kan. Tapi kalau kita paham yang namanya ayat, lafaz-lafaz dalam ayat, lafaz-lafaz dalam hadis itu ada yang diistilahkan oleh para ulama idza ijtama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at. Jika dia berjumpa, sepasang ini berjumpa, maka dia akan berpisah maknanya. Tapi jika mereka berpisah, maka akan terkumpul pada masing-masing kata itu dua makna. Itu bahasa para ulama dalam menyebutkan lafaz-lafaz yang berpasangan. Kemudian di antaranya juga di situ ada lafaz ar-rahmah dan al-maghfirah. Lafaz ar-rahmah dan al-maghfirah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa in qutiltum aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un." Kalau sekiranya kalian dibunuh atau kalian mati, la maghfiratun minallah, sungguh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir daripada materi-materi dunia. Nah, hadirin pernah membaca tulisan yang berusaha untuk menghitung berapa jam manusia itu hidup kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat? Pernah ada baca postingan itu, tulisan itu? Kalau dibanding dengan hitungan waktu akhirat, ya, kita hidup di dunia ini hanya seberapa lama? Sekitaran 1,5 jam saja. 1,5 jam saja, sebentar sekali. Tapi waktu 1,5 jam ini masing-masing orang ada yang melewatinya dengan cepat sekali, ada yang melewatinya dengan lambat sekali. Sama waktu yang sekarang kita hadapi juga. Kita duduk-duduk santai ya, Pak. Duduk-duduk santai. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Butuh waktu 1 jam. Pekerjaan ini sangat menyenangkan, butuh waktu 1 jam juga. Mana yang lebih cepat berlalu rasanya? Yang senang, yang santai. Yang pusing mumet ini 1 jam serasa setahun mungkin. Nah, berhubung dunia ini Allah takdirkan kadang senang, kadang susah. Jadi lama sekali, kadang juga sebentar sekali. Apalagi pemuda-pemuda yang kehidupannya penuh dengan hura-hura, santai-santai. Tak terasa, hari Ahad lagi, asik, malam mingguan lagi. Terus seperti itu. Malam minggu dibanding malam-malam lainnya itu malam yang terpendek. Malam-malam lainnya panjang sekali rasanya. Seperti itu keadaannya. Dan dunia perlu kita ingat, hadirin jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaqad khalaqnal insana fi sabar." Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang namanya manusia ini fi kabar. Kesusahan, kepayahan, banyak permasalahan dan tidak akan pernah keluar dari situ. Jadi jangan mengharapkan yang namanya nyaman santai tersebut terus ada di hadapan kita. Tidak akan. Maka dari itu manusia ini sifatnya apa? Suka berpindah-pindah. Suka berpindah-pindah manusia. Lain kalau dia sudah berada di surga nanti. Kalau dia sudah berada di surga, bagaimana Allah katakan? La yabghuna anha hiwala. Tidak ingin berpindah dari tempat itu. Jadi indikasi orang lagi senang di suatu tempat, kalau bahasa sekarang apa? PW. Posisi enak gitu. Kalau enak, dia nggak akan pindah-pindah. Bahkan dia akan berusaha ke tempat itu, terus bertahan di tempat itu. Itu kaidah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau enak gak akan pindah-pindah. Kalau nyaman, kalau bahagia gak akan pindah-pindah. Tetap terus bertahan. Tapi di dunia jangan harap ada tempat itu. Suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan sekalipun dilakukan berulang-ulang akan bosan. Makanan yang paling nyaman, paling nikmat katanya diklaim sebagai makanan termahalnya. Karena termahalnya itulah dia gak bisa beli lagi. Cukup 1 kali 2 kali saja dia berikan sangat mahalnya.
Kalau diklaim paling enak dan murah saja, paling enak dan murah, itu makan terus-terusan 2-3 hari sudah jenuh, bosan. Tidak ada yang namanya la yabghuna anha wala, tidak ingin berpindah dari suatu tempat, dari suatu menu, dari suatu kegiatan, tidak ada di dunia ini. Jangan harap. Hancurkan pola pikir seperti itu. Jangan harap ada pekerjaan yang senang terus, jangan harap. Pasti ada ini. Bermajlis juga jangan harap majelis itu asik terus, ramai terus. Kadang ada datarnya, kadang ada, ya seperti itulah ya. Dunia namanya seperti itu. Kalau surga barulah ya penggunaan ahli wala. Kembali ke tadi yang berpasang wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dalam ayat lain Allah sebutkan inna rabbaka ladu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Rabbmu memiliki maghfirah dan memiliki iqab yang sangat pedih. Ayat ini menyebut maghfirah saja, tidak disebut kata rahmah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata ala nafsihi rahmah. Allah telah menegaskan, menetapkan pada dirinya itu ada ar-rahmah. Yang disebut kata maghfirah. Coba kita lihat apa yang dijelaskan oleh ulama tentang ar-rahmah di sini. Rahmah kalau dia bergabung dengan maghfirah, maka rahmah itu maksudnya adalah husulul matlub, tercapainya yang diingin, sesuatu yang diinginkan. Itu rahmah. Kalau maghfirah itu selamatnya kita dari yang kita khawatirkan. Itu maghfirah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Kalau sekiranya kita melaksanakan jihad, kita terbunuh ataupun kita meninggal dunia dalam keadaan kita berislam, beriman dengan benar, maka ada namanya maghfirah sudah menanti. Segala sesuatu yang kita khawatirkan itu akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah. Segala sesuatu yang kita ingin capai dari berbagai macam kebahagiaan yang jelas hakikinya, pastinya itu ada di rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan. Jadi kata rahmah, kata maghfirah, maksudnya rahmah itu kalau dia bergabung, maka rahmah itu adalah usulul matlub, tercapai yang diinginkan, dan maghfirah itu terlepas kita dari sesuatu yang kita khawatirkan. Dan manusia tidak pernah lepas dari dua hal ini di dalam benaknya. Manusia itu sifat dasar manusia. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan dalam kesehariannya, kecuali orang gila. Orang gila pun ada keinginan, ingin makan minimalnya dia kalau dia pas lapar. Waras kita pasti ada sesuatu yang kita khawatirkan dan pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Pasti ada dalam keseharian kita, dan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira kita yang bisa mencapainya, tidak. Yang bisa mencapainya adalah ketika kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita, baru kita bisa capai itu. Kekhawatiran kita tersingkirkan, itu hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita tercapai, itu hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Qarun, jangan sampai seperti Fir'aun. Lupa bahwa apa yang diinginkannya, yang dikhawatirkannya itu dikira dia mampu menghindarinya, dikira dia mampu mencapainya. Qarun menyangka segala sesuatu yang dia miliki itu hasil dari yang dia harapkan, dia berusaha, dia capai. Fir'aun khawatir karena ramalan dari dukun-dukunnya akan ada orang yang meruntuhkan kekuasaan dia. Khawatir dia, dikiranya dengan kemampuan dia mampu menghilangkan sesuatu yang dikhawatirkan. Jangan seperti mereka.
Secara ekstrim Allah kasih contoh. Fir'aun mengira yang dia khawatirkan mampu dia singkirkan sendiri. Si Qarun mengira sesuatu yang ingin dia peroleh mampu dia capai sendiri. Dicontohkan orangnya langsung dan diabadikan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, kita makhluk yang lemah, kalau ingin mencapai sesuatu, ya capailah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa tercapai. Kalau kita khawatir terhadap sesuatu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kekhawatiran kita itu bisa kita singkirkan dari diri kita. Dan semuanya itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah dan rahmat. Kalau ditanya, seorang dihadapkan pada dua amalan, istighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih afdal untuk dia lakukan saat itu? Dia beristighfar atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istighfar, bertasbih. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memiliki jawaban cerdas. Beliau mengatakan, kalau pakaian kotor itu cocoknya apa? Cuci. Kalau pakaian sudah bersih, cocoknya dikasih minyak wangi. Kalau kita merasa penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, maka istighfar yang afdal untuk kita lakukan kala itu. Kalau alhamdulillah kita sudah melaksanakan istighfar, maka irinya dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang namanya pekerjaan kita dalam keseharian kita, tidak ada yang namanya waktu luang terbuang sia-sia. Fa idza faragta fansab. Jika sudah selesai dari istighfar, kalaupun ada orang yang beranggapan istighfarnya sudah kelar, maka ada sesuatu yang lebih mulia lagi yang harus dia lakukan, yaitu apa? Tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada selesainya pekerjaan itu. Tidak heran kalau ketika ditanya tentang talabul ilmi, Muhammad mengatakan minal mihbarah ilal maqbarah. Jadi di zaman dahulu yang dikenal suka lari-lari itu hanya dua orang. Orang gila dan penuntut ilmu. Suka lari-lari itu hanya dua, orang gila dan penuntut ilmu. Karena zaman dulu tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras suara, jadi berlari-larianlah supaya bisa duduk paling dekat. Karena itu mempengaruhi kekuatan hadis yang dia bawakan. Makin dekat dia, pendengarannya bagus, hadis dia lebih diutamakan dibanding yang jauh, apalagi pendengarannya bermasalah. Jadi ada tingkatannya memang dalam penuntut ilmu zaman dahulu. Ketika itu ditanya Imam Ahmad, sampai kapan kau berbuat demikian Imam Ahmad? Imam Ahmad ini sebagaimana ulama lainnya juga bersusah payah untuk mencari hadis. Ketika habis perbekalannya harus kerja dulu. Jadi apa? Jadi kuli. Jadi kuli, hadirin azanillah wa iyyakum. Kalau memang dia keturunan orang yang berdarah biru, nggak darah merah, dia tidak pernah mencicipi rasanya jadi kuli, maka ya sangat jauh sekali kalau dia membanggakan dirinya di atas para ulama karena kebetulan dia bisa belajar, mengkaji ilmu, terus dia bangga dengan ilmu yang dia miliki. Ada ulama yang memang ulama tersebut dengan ilmunya yang lebih, dia jadi kuli. Jadi jangan ada cerita minder, ulama saja rela jadi kuli karena ingin mencari ilmu. Maka kita yang bukan ulama ini, kalau tidak bisa jadi ulama, minimalnya kita jadi penuntut ilmu sejati. Seperti itu minimalnya. Kalau tidak bisa jadi ulama, minimalnya kita jadi penuntut ilmu sejati. Yang penuntut ilmu sejati tersebut, dia sangat paham keadaan dirinya, mana ilmu yang penting untuk dia pelajari, mana ilmu yang nanti dulu dipelajari. Dia sangat paham mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang sunnah-sunnah saja. Dari ilmu-ilmu yang harus dia ketahui.